Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali mempelajari dan mendalami pengertian dan pengenalan kita akan gereja. Di dalam perjanjian baru kita mengetahui bahwa berbicara tentang gereja itu berarti berbicara tentang Allah menyatakan kehendak kerajaannya diwakili oleh gereja. Gereja secara individu organis dan gereja secara komunal persekutuan serta gereja secara institusional. Baik secara individu, komunal, dan institusional, gereja mewakili kerajaan Allah, yaitu mewakili pemerintahan Allah. Tentu ada banyak pengorganisasian di dalam gereja berkaitan dengan pemerintahan gerejawi secara institusional untuk memberikan ruang dalam persekutuan dari orang-orang percaya secara individu. Ada yang menekankan pada kemauan kelompok tanpa organisasi modern seperti kaum Quaker, tetapi juga ada yang mau gereja secara institusional di bawah pengendalian pengaturan sebuah negara, kelompok kaum Erastian. Gereja umumnya diawali dengan satu pemerintahan yang bersifat episkopal. Ada pejabat-pejabat gereja yang secara khusus memiliki otoritas untuk menata dan mengatur kehidupan pelayanan gerejawi. Pejabat-pejabat itu diberikan wewenang baik secara institusional, spiritual, maupun di dalam etika. Pemikiran mengenai sistem pemerintahan gereja seperti itu berpusat pada pribadi yang dipilih ditentukan dari antara pejabat-pejabat gereja. Dan pejabat-pejabat gereja yang lain ditempatkan sebagai wakil-wakil yang terpusat pada satu tempat. Nah, sistem pemerintahan gerejawi seperti ini disebut episkopal, sehingga setiap gereja-gereja lokal atau cabang-cabang memberikan diri diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku secara organisatoris di dalam sistem gerejawi yang bersifat sentralistik. Sementara itu, ada juga gereja-gereja yang tumbuh berkembang secara lokal, tidak sentralistik, namun diarahkan untuk mandiri. Gereja-gereja yang sistem pemerintahannya kongregasional, di mana jemaat secara komunal menentukan sendiri di gereja lokal untuk pemerintahan dalam pelayanan maupun dalam persekutuan, ibadah, dan pengaturan etis yang lain. Sementara ada banyak juga gereja yang memiliki sistem pemerintahannya bersifat presbyterian. Jadi pemerintahan yang bersifat bersama para hamba Tuhan, pejabat-pejabat gereja diberikan wewenang untuk mengatur, menata sedemikian rupa gereja-gereja lokal berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari para pejabat gereja, pengurus atau majelis, sinode, atau juga komunitas di dalam pelayanan gerejawi. Nah, ini adalah beberapa konstruksi pemerintahan gerejawi yang bertujuan mewakili kerajaan Allah, pemerintahan Allah, untuk menegakkan kebenaran, keadilan, kesucian, untuk menyatakan kebesaran Allah. Dalam pelayanannya, gereja dengan sistem pemerintahan apapun berupaya untuk menyelenggarakan persekutuan, ibadah, pemuritan, penginjilan, dan pelayanan sosial. Tentunya penekanannya tergantung pada program kerja masing-masing gereja. Ada yang lebih menekankan pada persekutuan, ibadah, pemuritan, pembinaan, penginjilan, dan juga pelayanan sosial. Sewajarnya lah tiap-tiap gereja lokal secara institusional maupun secara komunal menyelenggarakan pelayanan seperti yang sudah disebutkan tadi. Di dalam pelayanan gerejawi internal,
khususnya dalam persekutuan, ada dua sakramen yang umum yang biasa diikuti oleh gereja, baik itu baptisan kudus dengan air dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan perjamuan kudus dengan roti dan anggur. Seluruh perjanjian anugerah, kebenaran iman, pengampunan dosa, pertobatan, persekutuan di dalam dan melalui Yesus Kristus, di dalam kematian dan kebangkitannya dinyatakan di dalam dan melalui sakramen. Ada juga memang gereja-gereja yang menyelenggarakan sakramen di luar sakramen yang ditentukan Tuhan Yesus. Hal ini tentu berkaitan dengan konteks, kebutuhan, dan pengaturan dari gereja-gereja lokal maupun gereja-gereja komunal yang institusional. Para pejabat gereja berbasiskan pada pengajaran Rasul dan Nabi, serta para penginjil seperti yang dituliskan di dalam Perjanjian Baru. Namun demikian, kita tahu para pejabat gereja sekarang berkaitan dengan 3 jabatan sekaligus, yaitu penginjil, gembala, dan pengajar. Para pejabat gereja secara institusional adalah penginjil yang memberitakan Injil Yesus Kristus melalui apa yang diajarkan dalam Alkitab. Para pejabat gereja juga menyelenggarakan penggembalaan, visitasi kepada anggota jemaat, dan memberikan makanan minuman rohani kepada anggota jemaat, dan juga berdoa syafaat, serta menyelenggarakan penggembalaan secara etis dan moral. Para pejabat gereja juga menyelenggarakan pelayanan pengajaran, baik melalui sekolah minggu, kelas-kelas katekisasi, maupun juga pembelajaran-pembelajaran melalui khotbah-khotbah di mimbar. Tentulah pejabat-pejabat gereja kita harus tahu dan hargai, rasul dan nabi, penginjil, penggembala, dan pengajar adalah pejabat-pejabat yang dinyatakan Tuhan di dalam Perjanjian Baru. Tentu rasul dan nabi sudah selesai, tidak ada lagi pejabat yang disebut rasul dan pejabat yang disebut nabi, karena sudah lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang ada hanya penginjil, gembala, dan pengajar. Itu pun sudah disatukan menjadi referen atau pendeta yang akan segera terus-menerus sampai akhir hidupnya menyelenggarakan pelayanan termasuk sakramen, baptisan, dan perjamuan kudus. Para pejabat gereja memiliki kuasa untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kuasa untuk mengatur pelayanan-pelayanan secara lokal, institusional maupun personal, juga memiliki kuasa untuk sungguh-sungguh melayani pribadi lepas pribadi umat Allah yang ada di gereja lokal maupun gereja secara umum. Gereja dengan sistem pemerintahan Quaker, Erastian, Episkopal, Kongregasional, atau Presbyterian selalu menyelenggarakan pendisiplinan bagi pribadi, komunal, maupun institusi, di mana pendisiplinan gereja penting untuk menjaga kesucian, kekudusan, keadilan, kebenaran, dan kebaikan Tuhan. Jikalau ada anggota jemaat atau gereja lokal atau komunitas yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, yang menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka para pejabat gereja, majelis, pengurus, atau umat Tuhan menyelenggarakan pendisiplinan gerejawi. Hal itu penting supaya gereja tetap di dalam pelayanannya mewakili kerajaan Allah, pemerintahan Allah yang kudus, yang otoritas, dan yang benar, yang suci. Di dalam pemberitaan firman Tuhan, gereja menyelenggarakan pengajaran-pengajaran yang benar dari satu ayat demi satu ayat, satu kitab demi satu kitab, melalui khotbah, pendalaman Alkitab, katekisasi, kelas-kelas doktrin, kelas-kelas integrasi, kelompok tumbuh bersama, dan yang lain-lain. Hal ini berguna supaya setiap individu gereja maupun komunitas gereja di satu gereja lokal mengalami pertumbuhan rohani, pertumbuhan dogmatis, dan pertumbuhan etis untuk memancarkan kehidupan sebagai saksi Kristus. Tentulah pertumbuhan itu karena Kristus sebagai kepala gereja, Roh Kudus yang menuntun kepada seluruh kebenaran, dan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Dengan demikian, gereja sungguh mewakili kerajaan Allah di bumi ini.
seperti yang Tuhan kehendaki. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kiranya gereja lokal, gereja secara komunitas, gereja secara institusional, gereja secara individu terus bergerak, melakukan pelayanan di bidangnya masing-masing dengan penekanannya masing-masing sesuai dengan visi yang datangnya dari Tuhan dan misi yang digerakkan dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya gereja dipenuhi Roh Kudus dan Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan melakukan pelayanan. Tuhan memberkati setiap kita yang sudah belajar bagian topik ini. Amin.